Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Kanisa Latifah Zahra. Di sini saya akan melaporkan situasi yang ada di Museum Tionghoa Sukabumi. Menempati bangunan tua bergaya arsitektur klasik. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi benda bersejarah seperti alat rumah tangga, pakaian tradisional, foto-foto lama, hingga dokumen penting yang menceritakan perjalanan komunitas Tionghoa di Sukabumi sejak abad ke-19. Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, museum ini juga menjadi ruang pembelajaran tentang nilai-nilai toleransi dan kebersamaan antar budaya. Museum Tionghoa Sukabumi ada di Jalan Pajagalan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warungdoyong, Kota Sukabumi. Berlokasi di pusat kota. Sekarang kita ada lantai 1. Sekarang kita ada di lantai 2. Sekarang kita ada di lantai 3. Lebih jauh kita akan berbincang dengan salah satu pengelola museum. Selamat siang Ibu, dengan nama siapa? Saya Ibu Melanti, pengelola di museum ini. Saya ingin bertanya bagaimana cerita awalnya berdiri Museum Tionghoa ini? Asal mulanya didirikan museum ini tentunya kita untuk melestarikan sejarah dan juga budaya peranakan Tionghoa, khususnya peranakan Tionghoa di Sukabumi sendiri itu yang masih budaya-budaya tercecer ini. Maka dari itu kita berinisiatif untuk melestarikan dan mendirikan museum ini untuk yaitu untuk melestarikan sejarah dan budaya Tionghoa di Sukabumi. Menarik ya Bu? Ya. Ya, apakah ada koleksi yang menjadi daya tarik di museum ini? Untuk koleksi di sini sendiri kita punya koleksi hampir 1.000 lebih ya, kurang lebih di sini. Nah, untuk yang paling unik, yang menarik itu seperti kita ada lukisan Laksamana Cheng Ho ketika sejarahnya ketika Cheng Ho ke Nusantara. Juga kita ada koleksi mobil-mobil tua dan juga barang-barang alat rumah tangga zaman dulu. Banyak sekali ya Ibu. Betul. Apakah museum ini juga mengadakan kegiatan khusus Ibu? Ya, kita ada kegiatan khusus seperti kita untuk tema kebudayaan juga, Sukabumi Tempo dulu. Begitu juga dengan dari kebudayaan orang Tionghoa sendiri, kita ada perayaan Imlek atau Cap Gome. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, kalau di sini ada berapa lantai aja ya? Di museum ini kita ada 4 lantai. Di lantai pertama kita lebih ke koleksi-koleksi barang-barang rumah tangga gitu dulu. Lalu kita ada ciri khas pakaian Tionghoa. Lalu juga kita ada contoh peti-peti besi, koper besi zaman dulu, dan juga aneka guci gitu ya. Nah, untuk di lantai 2 sendiri kita ada koleksi uang koin Republik Indonesia, ada replikanya uang keluarga orang Tionghoa, lalu ada replika tempat sembahyang orang Tionghoa. Begitu juga ada koleksi buku komik Kopingho gitu ya. Dan juga koleksi yang lainnya seperti alat-alat untuk alat-alat untuk sembahyang, dan juga ada permainan-permainan zaman dulu, juga uang koin pada masa zaman
Belanda. Banyak ya sekali Ibu. Ya, banyak sekali. Menarik ya. Nah, untuk di lantai 3 sendiri malah kita ada arsip-arsip Sukabumi, surat-surat zaman Belanda, terus juga kita ada peta Sukabumi Omsreken, terus juga ada fosil-fosil hewan buruan ketika pada waktu itu ketika berburu gitu hewan buruan. Ada juga galeri dapur Suramangala. Kemudian kita di lantai 4 ada galeri militer, lebih ke kostum-kostum tentara zaman dulu. Ada kostum tentara Jepang, Inggris. Nah, kita ada barangkali nanti ada tema mencari kostum untuk Hari Pahlawan. Iya. Kita di museum ada. Iya. Nah, gitu. Lukisan ini itu salah satu ikon di Museum Tongkedi ya. Itu lukisan Laksamana Cengho ketika di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Salah satu contoh bukti kalau Cengho pernah ke Nusantara itu ada masih Cengho di Palembang, di Semarang. Begitu juga pengaruhnya Cengho ketika ke Nusantara juga sangat besar ya, karena Cengho juga ikut penyebaran agama Islam. Karena Cengho sendiri Muslim, keluarganya Muslim dari suku Hui. Waktu itu utusan dari dinasti Ming. Orang Tionghoa sendiri datang ke Sukabumi pada awalnya itu pada abad ke-19 tahun 1843 berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan teh di Sinagar Cibadak. Nah, itu awal pertama orang Tionghoa masuk ke Sukabumi di Cibadak, lalu ada yang menyebar ke Pelabuhan Ratu, ada yang ke Cianjur. Itu awal mulanya orang Tionghoa. Lukisan ini itu salah satu ikon di Museum Tongkedi ya. Itu lukisan Laksamana Cengho ketika di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Salah satu contoh bukti kalau Cengho pernah ke Nusantara itu ada masih Cengho di Palembang, di Semarang. Begitu juga pengaruhnya Cengho ketika ke Nusantara juga sangat besar ya, karena Cengho juga ikut penyebaran agama Islam. Karena Cengho sendiri Muslim, keluarganya Muslim dari suku Hui. Waktu itu utusan dari dinasti Ming. Orang Tionghoa sendiri datang ke Sukabumi pada awalnya itu pada abad ke-19 tahun 1843 berkaitan dengan pembukaan lahan perkebunan teh di Sinagar Cibadak. Nah, itu